Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 tugas besar anatomi fisiologi manusia akan mempresentasi dengan judul Colorblind atau buta warna. Berikut adalah anggota kelompok yang terdiri dari Graciela Theodora Sinaga, Rakaela Alessa Rahmanto, Alicia Firdaus, Marilyn Christie, Jennifer Haryanto, Tiffany Winata Jingga, dan Jocelyn Priscilla. Selanjutnya, saya Raquel Alessa Rahmanto akan menjelaskan definisi dari colorblind atau buta warna. Definisi dari colorblind atau buta warna itu sendiri adalah kondisi penurunan kemampuan atau ketidakmampuannya sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu spektrum mata, sehingga seseorang yang memiliki buta warna tidak dapat membedakan atau melihat warna. Buta warna merupakan kelainan genetik atau bawaan yang diturunkan oleh orang tua. Selanjutnya adalah jenis buta warna. Terdapat dua jenis-jenis buta warna, yaitu parsial dan total. Untuk parsial terdiri dari dua jenis, yaitu trikromasi dan dikromasi. Trikromasi adalah perubahan sensitif warna dari satu jenis atau lebih sel kerucut. Untuk trikromasi itu sendiri terdapat tiga jenis, yaitu protanomali atau kelemahan warna merah, deuteramali atau kelemahan warna hijau, dan tirtanomali untuk kelemahan warna biru. Sedangkan untuk dikromasi adalah tidak adanya salah satu dari tiga jenis sel kerucut. Untuk dikromasi itu sendiri terdapat tiga jenis, yaitu protanopia atau tidak bisa melihat warna merah, deuteranopia atau tidak bisa melihat warna hijau, dan tirtanopia untuk tidak bisa melihat warna biru. Sedangkan untuk buta warna total itu hanya ada satu jenis, yaitu monokromasi atau buta warna total, sehingga hanya warna putih dan hitam saja yang terlihat. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prevalensi atau angka kejadian buta warna yang ada di Indonesia dan di dunia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan Indonesia, sekitar 8% penduduk Indonesia mengalami gangguan penglihatan warna, dengan sebagian besar diantaranya adalah buta warna. Nah, pada tahun 2017, dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta jiwa, sebanyak 0,7% terkena kelainan genetika yang penyandangnya tidak mampu membedakan tingkat gradasi suatu warna atau yang biasa disebut dengan buta warna juga. Nah, jumlah penderita buta warna di Indonesia itu bisa diperkirakan sebanyak 3,5% dengan populasi seluruhnya adalah laki-laki. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang prevalensi yang ada di dunia. Prevalensi buta warna di seluruh dunia itu berkisar antara 2-5% dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu adalah 3:1. Nah, menurut WHO sendiri, sekitar 1 dari 12 anak laki-laki dan 1 dari 200 wanita di seluruh dunia menderita gangguan penglihatan warna, dengan sebagian besar diantaranya adalah jenis buta warna merah hijau. Ketika seseorang mengalami buta warna, mata mereka tidak mampu menghasilkan keseluruhan pigmen yang dibutuhkan untuk mata dapat berfungsi secara normal. Beberapa penyebab buta warna antara lain, yang pertama, buta warna yang diturunkan secara genetik. Buta warna terjadi ketika saraf reseptor cahaya di retina mengalami perubahan, terutama sel kerucut, di mana sel-sel kerucut mata tidak mampu menangkap suatu spektrum warna tertentu karena faktor genetis. Gen buta warna ini terkait dengan kromosom X. Oleh karena itu juga buta warna hampir tidak pernah terjadi pada perempuan karena setidaknya 1 dari 2 kromosom X akan hampir selalu memiliki gen normal untuk setiap jenis sel kerucut. Karena laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X, gen yang hilang dapat menyebabkan buta warna. Karena kromosom X pada laki-laki selalu diturunkan dari ibu dan tidak pernah dari ayahnya, maka buta warna diturunkan dari ibu ke anak laki-lakinya, dan ibu tersebut dikatakan sebagai carrier buta warna. Yang kedua, kerusakan pada mata. Buta warna dapat juga ditemukan karena adanya kelainan retina. Ditemukan cacat relatif penglihatan warna biru dan kuning pada kelainan retina, sedangkan kelainan saraf optik memberikan kelainan dalam melihat warna merah dan hijau. Buta warna terjadi saat sel-sel yang peka terhadap cahaya di dalam retina tidak mampu merespons secara tepat keragaman panjang gelombang cahaya yang menyebabkan seseorang dapat melihat berbagai jenis warna.
Lalu yang terakhir, kerusakan otak. Buta warna yang didapat bisa karena pengaruh dari kerusakan daerah otak bagian atas atau kranial, karena daerah otak bagian atas memiliki peran dalam identifikasi warna. Cedera di kepala yang menimbulkan kerusakan bagian otak yang berfungsi untuk mengenal persepsi warna juga dapat menjadi pemicu buta warna parsial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda, gejala, dan diagnosis dari penyakit buta warna. Beberapa jenis penyakit buta warna di mana penderita hanya tidak dapat membedakan satu atau dua jenis warna sulit untuk dikenali, sehingga seringkali penderita tidak menyadari bahwa mereka memiliki penyakit buta warna. Namun, terdapat beberapa gejala umum yang sering dirasakan oleh penderita penyakit buta warna, yaitu sulit membedakan warna dan kecerahan warna, di mana warna-warna terlihat lebih kusam jika dibandingkan dengan orang yang memiliki penglihatan normal. Kemudian, sulit membedakan bayangan warna yang mirip seperti bayangan warna merah dan hijau ataupun bayangan warna biru dan kuning. Kemudian, sulit membedakan warna-warna bernuansa ungu, merah, dan hitam. Tanda dan gejala penyakit buta warna juga dapat dirasakan pada aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti misalnya ketika mengendarai kendaraan sulit untuk membedakan warna rambu lampu lalu lintas, ataupun ketika memasak sulit untuk membedakan warna daging yang telah matang ataupun yang masih mentah. Untuk memastikan lebih lanjut, dapat dilakukan beberapa tes untuk mendiagnosis penyakit buta warna. Yang pertama adalah tes Ishihara. Tes ini adalah tes yang dilakukan dengan menebak huruf ataupun angka yang tertera secara samar pada gambar berupa bintik-bintik berwarna seperti berikut. Pada gambar ini, angka yang tertera merupakan angka 12. Kemudian, terdapat tes penyusunan warna, di mana pada tes ini dilakukan penyusunan warna-warna yang berbeda sesuai dengan gradasi dan tingkat kepekatan warnanya seperti berikut. Dapat diperhatikan bahwa warna-warna disusun berdasarkan gradasi dari terang ke gelap ataupun dari gelap ke terang. Faktor risiko terjadinya buta warna ada beberapa. Yang pertama adalah diturunkan dari orang tua. Buta warna sangat dipengaruhi oleh faktor orang tua seperti pada gambar di samping. Karena buta warna adalah penyakit hereditas, maka kemungkinannya dapat dihitung melalui diagram persilangan. Jika ayahnya buta warna menikah dengan ibunya yang normal, maka tidak akan ada anak yang buta warna. Hanya saja semua anak perempuannya adalah carrier. Namun jika kebalikannya, maka anak laki-lakinya pasti buta warna, sedangkan semua perempuannya carrier. Yang kedua adalah penyakit. Jika mengidap penyakit tertentu seperti sickle cell anemia, diabetes, glukoma, dan leukemia dapat memperparah kondisi buta warna seseorang. Yang ketiga adalah pengonsumsian obat tertentu, seperti obat tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan masalah psikologis. Dan yang terakhir adalah paparan bahan kimia seperti karbon disulfida dan pupuk yang dapat membuat hilangnya penglihatan warna pada seseorang. Perkenalkan, nama saya Marilyn Christy, NIM 162222070, akan membahas bagian atau hal yang berubah dari sistem tubuh akibat penyakit. Pertama-tama, kita harus mengetahui cara mata melihat warna. Ketika cahaya mengenai mata, maka cahaya akan melewati kornea dan diatur intensitas cahayanya oleh pupil. Kemudian, cahaya akan melewati lensa untuk difokuskan sehingga cahaya atau bayangan benda jatuh pada retina. Pada retina terdapat dua jenis fotoreseptor. Fotoreseptor merupakan sel khusus yang mampu menyerap foton atau partikel kecil cahaya. Dua jenis fotoreseptor tersebut yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang sensitif terhadap cahaya, sehingga dengan cahaya yang sedikit atau di tempat yang gelap, sel tersebut tetap dapat menerima sinyal, atau bisa dikatakan mata bisa tetap dapat melihat. Sedangkan sel kerucut berfungsi untuk melihat warna, sehingga membutuhkan cahaya yang lebih terang atau intens. Saat cahaya mengenai retina, sel batang dan sel kerucut akan bekerja sama mengirimkan sinyal ke saraf optik dan ke otak sehingga menciptakan gambar dengan warna yang dilihat mata. Pada mata normal, terdapat 3 sel kerucut yaitu L atau long untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya berwarna merah, M atau medium untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya berwarna hijau, dan S atau short untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya berwarna biru. Namun pada penderita buta warna, ada sel kerucut yang tidak berfungsi atau tidak ada. Biasanya hal ini disebabkan oleh keturunan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan pada gen yang menyebabkan buta warna merah hijau. Pada umumnya, buta warna ini disebabkan oleh adanya produk gen yang disebut dengan opsin, yaitu gen yang memberikan persepsi warna merah dan hijau.
Gen ini diwariskan dari kromosom X resesif. Segmen DNA ini sering mengalami masalah pada persilangannya atau sering terjadi unequal crossing over, sehingga buta warna merah hijau ini sering terjadi. Unequal crossing over ini artinya salah satu kaki kromosom tidak memiliki opsin pada saat setelah proses persilangan. Akibatnya mengganggu sensitivitas warna produk gen, atau dengan kata lain, orang yang memiliki gen tersebut menjadi buta warna merah hijau. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi buta warna. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah buta warna dapat diobati atau tidak? Jawabannya tidak dan mungkin. Tergantung apa penyebab buta warna yang dialami oleh orang tersebut. Jika penyebabnya adalah genetik, maka dibutuhkan beberapa bentuk perbaikan gen pada kromosom yang rusak untuk menyembuhkan buta warnanya, misalnya melalui terapi gen. Namun, eksperimen terapi gen buta warna sampai saat ini belum dilakukan pada manusia, melainkan hanya pada monyet buta warna dan menunjukkan keberhasilan. Berbeda halnya jika buta warna terjadi karena masalah kesehatan lain. Dokter dapat mengobati kondisi yang menyebabkan masalah tersebut yang mungkin menyembuhkan buta warna atau tidak. Jika buta warna menyebabkan masalah dengan tugas sehari-hari, ada lensa korektif, aplikasi teknologi, dan alat bantu untuk gangguan penglihatan yang dapat membantu, termasuk aplikasi teknologi seperti aplikasi untuk mendeteksi warna dan objek, alat bantu seperti Microsoft Windows 10 Colorblind Mode, dan tactile markers and labels, serta kacamata dan lensa kontak khusus untuk penderita buta warna. Sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penyakit buta warna. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sudah menyaksikan.